Halo, jumpa lagi dengan saya Eko Siam. Kali ini kita akan belajar bareng tentang koperasi. Jadi mungkin teman-teman di sini sudah sering lihat apa itu koperasi. Ada di sekitar kita, mulai dari yang di tetangga kita ada koperasi unit desa, atau mungkin di sekolah kita ada koperasi sekolah atau koperasi siswa, bahkan di lingkungan kita ada koperasi pegawai. Nah, maka dari itu, apa itu koperasi? Mari kita bahas satu persatu konsep dari koperasi itu sendiri. Ya. Koperasi secara definisi atau pengertian menurut Muhammad Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki taraf hidup. Jadi koperasi ini adalah kumpulan orang perseorangan di mana orang-orang itu ingin memperbaiki taraf hidupnya, bekerja sama, usaha bersama untuk memperbaiki taraf hidupnya. Kemudian pengertian dari Arifinal Cainago mengungkapkan bahwa suatu perkumpulan yang bekerja sama dalam menjalankan sebuah usaha secara kekeluargaan. Jadi intinya apa? Koperasi ini adalah usaha bersama yang dalam pengaturannya, dalam pengelolaan usahanya menggunakan sistem yang secara kekeluargaan. Jadi nilai-nilai keluarga dalam pelaksanaan atau pengoperasian ini sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga, pengertian dari Muknar, koperasi adalah organisasi berdasarkan tolong-menolong yang mengelola urusan niaga secara berkelompok. Jadi ruh dari sebuah koperasi adalah tolong-menolong, saling membantu antara satu anggota dengan yang lain, di mana perkumpulan anggota ini membentuk sebuah badan usaha bersama untuk mengelola urusan niaga. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan. Ingat, anggotanya itu orang perorangan atau berbadan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi intinya koperasi ini adalah tulang punggungnya ekonomi rakyat. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Koperasi ini juga sama. Di sini koperasi bisnisnya itu dari anggota, kemudian dikelola oleh anggota yang nantinya hasilnya juga dinikmati oleh anggota, baik hasil berupa produk-produk koperasi itu sendiri maupun berupa pembagian keuntungan yang di sini kita sebut dengan sisa hasil usaha atau SHU. Lanjut ke asas, landasan, dan tujuan. Asas koperasi adalah kekeluargaan, ya. Asas koperasi adalah kekeluargaan, ya. Kemudian landasan koperasi. Di sini landasan koperasi ini ada 4 jenis. Yang pertama adalah landasan ideal. Landasan ideal koperasi Indonesia adalah Pancasila, didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila ini sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua adalah landasan struktural. Landasan struktural ini yang dijadikan landasan struktural koperasi adalah Undang-Undang 1945 sebagai landasan struktural koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan landasan gerakan pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang ketiga adalah landasan operasional. Landasan operasional merupakan tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer, dan karyawan koperasi dalam melakukan tugas masing-masing di koperasi. Landasan operasional koperasi Indonesia ini ada 2 macam. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 2
5 tahun 1992. Saya ulangi, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Yang kedua adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi atau yang sering kita singkat menjadi ADART. Yang keempat adalah landasan mental. Landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan. Saya ulangi, kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Setiap anggota harus punya rasa setia kawan dengan anggota lainnya, juga memiliki kesadaran pribadi untuk memajukan koperasi. Lanjut ke prinsip koperasi. Nah, prinsip koperasi ini ya, yang pertama adalah anggotanya ini bersifat sukarela dan terbuka. Jadi siapapun yang dia itu ingin menjadi anggota koperasi, maka dia boleh bergabung menjadi anggota koperasi. Yang kedua adalah keanggotaan di pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. Jadi manajemen koperasi, pengelolaan koperasi, kepengurusan koperasi ini dilakukan secara demokratis dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Yang ketiga adalah mandiri. Jadi koperasi ini berdiri di atas kaki sendiri, tidak terikat dengan lembaga atau badan usaha yang lain. Kemudian yang keempat prinsipnya, SHU dibagi secara adil. Jadi semakin banyak kontribusi anggota terhadap koperasi, maka SHU yang mereka peroleh juga semakin banyak. Yang kelima, pemberian balas jasa terbatas atas modal. Jadi semakin banyak modal yang diberikan kepada koperasi oleh masing-masing anggota, maka balas jasa yang diterima juga semakin besar. Kemudian yang keenam, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, dan pengawas. Setiap anggota koperasi, entah sebagai apapun jabatannya di koperasi itu, maka dia berhak untuk mendapatkan pengetahuan, meningkatkan kapasitasnya dan keterampilannya tentang koperasi. Maka wajib diadakan pendidikan dan pelatihan bagi seluruh anggota koperasi, entah sebagai apapun jabatan mereka di koperasi tersebut. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Jadi karena sama-sama koperasi, sama-sama saling tolong-menolong, sama-sama menggunakan asas kekeluargaan, maka di antara koperasi tidak saling bersaing. Namun apa? Di antara koperasi, sesama koperasi itu saling bekerja sama agar tujuan utama koperasi mensejahterakan anggotanya dan tujuan yang lain yang lebih umum, yakni mensejahterakan masyarakat, dapat tercapai dengan baik. Lanjut, kita membahas tentang perangkat organisasi. Koperasi memiliki perangkat organisasi yang sangat unik, di mana ada 3 perangkat organisasi yang utama. Yang pertama adalah rapat anggota. Rapat anggota ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 21. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi yang menentukan kebijakan koperasi. Ya, kebijakan yang ditetapkan oleh rapat anggota antara lain tentang anggaran dasar, kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi, kemudian pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, kemudian ada juga rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Ada selanjutnya pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian pembagian sisa hasil usaha dan penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembebanan koperasi. Rapat anggota ini dalam koperasi biasanya minimal dilaksanakan setahun sekali. Yang kedua kita lihat di sini adalah pengurus. Pengurus dipilih dari
dan oleh anggota dalam rapat anggota. Jadi, rapat anggota ini memilih pengurus yang nantinya masa jabatan pengurus paling lama adalah 5 tahun. Tergantung dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing koperasi itu sendiri. Nah, tugas pengurus antara lain yang pertama adalah dia itu harus mengelola koperasi dan usahanya. Jadi koperasi dan usahanya ini dikelola oleh pengurus. Yang kedua, mengajukan rencana-rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Jadi RAP-nya entah itu kerja ataupun anggaran maka diajukan. Yang ketiga, menyelenggarakan rapat anggota. Jadi yang menyelenggarakan rapat anggota adalah pengurus. Yang keempat, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksana tugas. Setelah setahun sekali atau misalnya jangka waktu tertentu, maka pengurus dia membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban yang nantinya biasanya itu akan disampaikan dalam rapat anggota. Yang kelima, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. Keuangan, inventaris aset dari koperasi dilaksanakan secara tertib agar terciptanya manajemen bisnis koperasi yang memadai. Kemudian yang keenam, memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Jadi data-data seberapa banyak jumlah anggota, seberapa banyak jumlah pengurus itu dipelihara, dirawat dalam sebuah database yang biasanya adalah masuk ke dalam buku daftar anggota maupun daftar pengurus. Nah, adapun wewenang dari pengurus antara lain yang pertama, dia itu mewakili koperasi dalam luar pengadilan. Jadi ketika koperasi ini tersangkut kasus hukum karena koperasi adalah badan usaha yang berbadan hukum, maka dia bisa diseret ke ranah hukum. Maka yang mewakili adalah pengurus. Kemudian yang kedua adalah mengutus penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Walaupun terbuka sifatnya, namun ada hal-hal terkait yang bila itu sesuai dengan ADART maka pengurus boleh menerima ataupun menolak anggota. Intinya setiap tindak tanduk pengurus dia itu harus berdasar pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang ketiga adalah melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. Setiap kebijakan yang ada dalam rapat anggota maka dia wajib untuk melaksanakannya. Setelah itu apapun hasilnya maka wajib dilaporkan pada rapat anggota juga. Seperti itu, kita lanjut ke golongan. Nah, golongan koperasi dapat kita lihat di sini. Yang pertama adalah koperasi primer. Koperasi primer ini beranggotakan orang perseorangan dengan jumlah minimal 20 orang. Lingkup kerjanya satu kantor atau usaha, satu kelurahan atau desa dan kecamatan. Jadi koperasi primer ini koperasi yang ada di struktur yang paling bawah. Misalnya ada koperasi pegawai, koperasi unit desa dan lain sebagainya. Intinya dia adalah struktur koperasi, golongan koperasi yang berada pada posisi yang paling bawah. Nah, setelah koperasi primer ada koperasi sekunder yang nantinya terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah pusat, yang kedua adalah gabungan, yang ketiga adalah induk. Nah, kita lihat di sini sekunder. Nah, pusat minimal itu kalau pusat ya, koperasi yang anggotanya minimal adalah 5 koperasi primer. Jadi 5 koperasi primer ini dapat disatukan menjadi koperasi pusat. Wilayah kerjanya yakni satu kota atau satu kabupaten. Jadi satu kota atau kabupaten yang terdiri dari 5 koperasi primer, maka dia dapat dibentuk menjadi satu koperasi pusat. Yang kedua adalah koperasi gabungan. Koperasi gabungan ini
adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat. Wilayahnya yakni satu provinsi. Jadi satu provinsi yang dia itu ada 3 koperasi pusat, maka dapat dibentuk menjadi satu yakni koperasi gabungan. Yang ketiga yakni koperasi induk. Koperasi induk adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi gabungan. Wilayah kerjanya skala nasional. Jadi dalam satu nasional, satu sebuah negara, jika ada 3 koperasi gabungan yang masing-masing 3 provinsi ini dapat digabung menjadi satu yang namanya adalah koperasi induk. Nah, kemudian di sini, jenis usaha koperasi ya dapat Anda lihat. Yang pertama adalah koperasi produksi, di mana koperasi produksi ini adalah koperasi yang melakukan kegiatan usaha membantu proses produksi yang dilakukan anggotanya. Kegiatan yang dilakukan diantaranya menyediakan bahan baku, menyediakan alat produksi, memasarkan hasil produksi. Contohnya adalah koperasi pengrajin anyaman. Atau kalau Anda jalan-jalan ke daerah Kasongan Yogyakarta, daerah Bantul sana, maka ada koperasi yang mewadahi para pengrajin kerajinan dari gerabah. Kemudian ada juga koperasi di mana sentra batik, entah itu di Jogja ataupun di Solo dan lain sebagainya. Intinya adalah koperasi ini membantu para anggotanya dalam berproduksi sampai dalam pemasaran. Yang kedua adalah koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini kegiatannya menyediakan atau menjual kebutuhan sehari-hari anggotanya. Nah, contohnya ya, kalau Anda mampir ke kampus saya dulu, UNY, ada Kopma UNY, nah ada minimarket, nah itu minimarket koperasi konsumsi milik dari Kopma UNY. Atau mungkin koperasi-koperasi yang sering Anda lihat seperti koperasi pegawai atau koperasi apalah, biasanya dia berbentuk seperti minimarket atau seperti ruko ataupun warung. Nah, berbagai macam kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh anggotanya, maka ini termasuk dalam koperasi konsumsi. Yang ketiga adalah koperasi simpan pinjam. Jadi koperasi ini kegiatan usahanya menyediakan layanan simpan dan pinjam bagi anggotanya. Seperti bank, jadi anggotanya ini memiliki koperasi yang usahanya itu anggotanya bisa menyimpan atau menabung uang dan juga meminjam atau berhutang uang kepada koperasi ini. Nah, simple ya, Anda sering lihatlah di berbagai jalan raya kan sering ada poster-poster kan, poster-poster ikutlah KSP ini atau hutanglah di KSP ini 5 menit cair lah, langsung cair. Nah, Anda sering lihat itulah iklan-iklan yang ada di pinggir jalan-jalan itu. Kemudian yang keempat adalah koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang melakukan kegiatan lebih dari satu jenis. Misalnya selain sebagai koperasi simpan pinjam, juga menjual kebutuhan sehari-hari anggotanya. Nah, kalau contoh yang mudah di UNY itu ya, selain dia itu mempunyai minimarket, juga mempunyai kafe, mempunyai kargo, mempunyai berbagai macam bidang usaha yang lain. Contoh ada sebuah koperasi di mana ini koperasi ini selain sebagai koperasi yang simpan pinjam, juga melayani konsumsi, juga mempunyai produksi. Jadi satu koperasi memiliki beberapa macam jenis usaha, maka ini layak untuk disebut sebagai koperasi serba usaha. Kemudian, nah kita berlanjut ke pemodelan koperasi. Koperasi modalnya ini ada yang dari anggota atau modal sendiri, ada juga yang dari pinjaman atau dari pihak lain. Dari anggotanya, modalnya ada simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan. Nah, untuk yang dari orang lain, contohnya adalah hibah dan pinjaman.
simpanan pokok di sini adalah simpanan pokok ini simpanan yang wajib dibayar ketika seorang jadi anggota. Untuk pertama kali ketika orang itu masuk, maka dia wajib menjadi anggota. Nah, wajib untuk membayar simpanan ini. Nah, simpanan ini tidak dapat diambil selama jadi anggota. Jumlahnya sama untuk setiap anggota. Jadi setiap anggota ini sama jumlahnya ketika dia itu untuk pertama kali ingin masuk menjadi anggota koperasi. Kemudian simpanan wajib. Simpanan wajib ini adalah simpanan yang dibayar anggota secara berkala. Misalnya bulanan dengan jumlah yang sama setiap bulannya. Jadi setiap bulan para anggota koperasi ini membayar sejumlah uang untuk koperasi. Nah, ini adalah simpanan yang namanya simpanan wajib. Kemudian yang ketiga adalah dana cadangan. Dana cadangan ini diperoleh dari penyisian sisa hasil usaha dengan tujuan untuk menambah modal atau menutup kerugian. Jadi kalau misalnya koperasi ini memiliki sebuah keuntungan, maka sebagian keuntungannya tidak dibagikan dalam bentuk SHU, tapi keuntungannya ini ditahan dulu dan digunakan untuk pengembangan koperasi, entah itu untuk mengembangkan bisnisnya atau untuk memenuhi kewajiban-kewajiban koperasi seperti membayar hutang-hutang yang belum dibayarkan. Nah, sebenarnya ada satu lagi dana dari dalam koperasi, yakni adalah simpanan sukarela, yakni simpanan dari para anggota, di mana anggota ini sukarela membayarkan kepada koperasi. Misalnya jumlahnya ini sesuai dengan kemampuan anggotanya, atau mungkin jangka waktunya juga sesuai dengan kemampuan anggotanya. Jadi benar-benar sukarela dari masing-masing anggota. Kemudian hibah. Nah, hibah adalah sejumlah uang atau barang yang diterima dari pihak lain dan tidak mengikat. Jadi ketika ada pihak lain atau orang di luar koperasi atau lembaga di luar koperasi yang dia itu memberikan uang ataupun barang yang intinya tidak mengikat, jadi tidak ada pengaruh apapun dari koperasi untuk si pemberi barang atau uang ini, maka ini dapat dikatakan sebagai hibah. Kemudian ada pinjaman. Nah, pinjaman ini bisa berasal dari anggota koperasi lain, misalnya bank atau lembaga keuangan yang lain. Nah, kemudian penerbitan obligasi atau surat utang lainnya. Jadi koperasi juga sama seperti perusahaan yang lain, dia bisa menerbitkan surat utang ataupun instrumen-instrumen lain yang intinya dapat menambah modal dari koperasi itu sendiri. Terima kasih.